Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bareng aku, Asri Aci. Nah teman-teman, sesuai judul aku bakalan sharing mata kuliah fotografiku, yaitu mengenai drone. Apa sih drone itu? Yuk sama-sama simak video berikut. Drone adalah alat canggih berupa pesawat kecil yang dilengkapi dengan kamera yang dilengkapi dengan remote sebagai pengarahnya. Pada awalnya drone ini hanya digunakan oleh keperluan militer sebagai mata-mata. Mereka mengoperasikan drone untuk mengawasi keadaan pada saat yang tidak memungkinkan untuk mengirim orang ke suatu wilayah. Namun, kini drone semakin berkembang dan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Drone juga dapat digunakan untuk melakukan pengiriman barang dan melakukan pemetaan suatu wilayah. Tak hanya itu, drone juga dapat digunakan untuk keperluan jurnalistik seperti mengambil foto dan merekam video. Tak jarang, YouTuber juga menggunakan drone untuk keperluan video blogging atau vlog. Sama halnya dengan produk gadget yang lain, drone tentunya memiliki istilah teknis. Berikut istilah umum drone yang harus kamu pahami. Yang pertama, multirotor adalah rotor atau dinamo penggerak dari motor yang jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, GPS. Yang ketiga, GLONASS atau Global Navigation Satellite System. Yang keempat, satelit. Yang kelima, Inertial Measurement Unit atau alat pengukur dan penginformasi tentang kekuatan medan magnet untuk mengatur posisi drone agar stabil. Yang keenam, Kaligrafi Kompas. Yang ketujuh, Return to Home, memungkinkan drone kembali ke pangkalan atau ke home yang telah diatur dari awal. Yang kedelapan, Pilot Drone. Yang kesembilan, Safety Procedure. Yang ke-10, First Person View. Yang ke-11, Ready to Fly. Yang ke-12, Electronic Speed Controller. Yang ke-13, Flight Controller. Yang ke-14, Vision Positioning System. Tak hanya memahami istilah-istilah umum dalam drone, kamu juga harus paham bagian-bagian dari drone. Berikut penjelasannya. Yang pertama, propeller atau prop. Prop adalah baling-baling yang dipakai untuk memberikan daya angkat pada drone, pengendali arah dan penyeimbang. Yang kedua, remote control. Remote control adalah alat yang dipakai untuk menggerakkan drone dari jarak jauh. Yang ketiga, gimbal. Selain berfungsi sebagai sistem penyeimbang dari kamera, gimbal juga berfungsi sebagai penghubung antara drone dengan kamera. Yang keempat, kamera. Tentu kamera merupakan bagian terpenting dalam drone. Kamera yang dipakai pada drone berfungsi untuk menampilkan gambar yang digunakan untuk melihat, memotret, melakukan recording video. Kemudian yang kelima, landing skid. Landing skid adalah kaki drone yang dipakai untuk melakukan pendaratan. Yang keenam, shock absorber. Seperti namanya, shock absorber atau peredam getaran yang terdapat pada drone berfungsi untuk membantu memberikan keseimbangan kamera agar tetap lurus dan stabil. Yang ketujuh, rotor. Adalah dinamo penggerak dari propeller dan jumlahnya tergantung dari jenis drone itu sendiri. Besaran rotornya juga tergantung pada besaran kecilnya sebuah drone. Nah, ini dia beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum menerbangkan drone. Yang pertama, kamu harus mempersiapkan perangkat drone. Yang kedua, memahami dan menaati peraturan yang ditetapkan. Yang ketiga, memilih tempat yang luas. Yang keempat, menghidupkan drone. Yang kelima, mengaktifkan fitur return to home. Yang keenam, menerbangkan perlahan. Dan yang terakhir, memanfaatkan fitur yang ada. Nah teman-teman, kesulitan dalam mengendalikan drone biasanya terjadi karena kamu merasa panik dan terlalu agresif. Jika kamu merasakan hal tersebut, segera lepas semua kendali dan drone akan terbang secara stabil. Drone sendiri memiliki dua bagian joystick control pada remote. Berikut fungsi dari masing-masing joystick. Pada bagian kiri, gerak atas untuk menaikkan drone. Gerak bawah untuk menurunkan drone. Gerak kiri memutar drone ke arah kiri. Gerak kanan memutar drone ke arah kanan. Dan pada bagian kanan, gerak atas untuk memajukan drone, gerak bawah untuk memundurkan drone, gerak kiri membelokkan laju drone ke arah kiri, gerak kanan membelokkan laju drone ke arah kanan. Nah, ketika kamu berhasil menerbangkan drone dengan stabil dan mulus, gunakan fitur-fitur yang ada pada drone kamu. Mengingat beberapa jenis drone memiliki fitur yang beragam, kamu harus memanfaatkan secara maksimal. Misalnya saja fitur untuk pengambilan foto maupun video secara stabil dengan angle yang menarik. Fitur ini dikendalikan langsung dari remote control yang digunakan. Selain itu, ada juga fitur optical zoom untuk pengambilan gambar jarak jauh, sehingga membuat drone tidak perlu mendekati objek yang diinginkan. Pengaturan ISO, shutter speed, pengaturan orientasi kamera menjadi landscape atau potret, dan masih banyak lagi. Dengan menerapkan beberapa tips tersebut, keinginan kamu untuk memiliki dan menerbangkannya bisa diwujudkan.
Itu dia teman-teman beberapa materi mengenai alat fotografi drone. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.